Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kelarutan, hasil kali kelarutan, dan pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara pH dengan kelarutan. Harga hasil kali kelarutan atau KSP dari suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutannya. Dan sebaliknya, harga pH dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, jika larutan MgCl2 0,3 molar ditetesi larutan NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH2 mulai terbentuk? Diketahui KSP MgOH2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 11. Nah, larutan MgCl2 terion menjadi ion Mg2+ dan 2 ion Cl-. Jika konsentrasi MgCl2 adalah 0,3 molar, maka konsentrasi ion Mg2+-nya juga 0,3 molar karena koefisiennya sama. Dan untuk Cl- karena koefisiennya 2, maka konsentrasinya adalah 2 dikali 0,3 molar sama dengan 0,6 molar. Nah, ketika MgCl2 ditetesi dengan NaOH, maka terjadi reaksi dengan persamaan MgCl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan MgOH2 ditambah 2 NaCl. Nah, diingat bahwa endapan MgOH2 mulai terbentuk ketika MgOH2 membentuk reaksi kesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu Mg2+ dan 2 ion OH-. Jika konsentrasi MgOH2 adalah S molar, maka konsentrasi Mg2+-nya juga S molar, dan konsentrasi ion OH-nya adalah 2 S molar karena koefisiennya 2. Berikutnya, pada kondisi ini KSP MgOH2 sama dengan konsentrasi ion Mg2+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Nah, data KSP-nya sudah diberikan di soal, yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 11, dan konsentrasi Mg2+-nya adalah 0,3 molar atau 3 dikali 10 pangkat min 1 molar yang berasal dari ionisasi MgCl2 ini. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan KSP-nya, sehingga 3 dikali 10 pangkat minus 11 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Kita pindah ruaskan, maka konsentrasi ion OH- pangkat 2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 11 dibagi 3 dikali 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 10. Maka konsentrasi ion OH-nya adalah akar pangkat 2 dari 10 pangkat minus 10. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi ion OH-nya, kita bisa menentukan pOH-nya untuk kemudian menghitung pH-nya. Diingat kembali bahwa pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, sehingga pOH sama dengan min log 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 5. Terakhir, pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 5, hasilnya adalah 9. Jadi, endapan MgOH2 mulai terbentuk pada pH 9. Contoh soal yang kedua, larutan jenuh XOH2 mempunyai pH 9. Hasil kali kelarutan dari XOH2 adalah. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu konsentrasi ion OH-nya dengan memanfaatkan data pH-nya. Di soal diketahui bahwa pH larutannya adalah 9, maka pOH-nya adalah 14 min pH sama dengan 14 dikurangi 9. Hasilnya adalah 5. Maka konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, dalam kondisi jenuh, larutan XOH2 mengalami reaksi kesetimbangan
menjadi ion X2+ ditambah 2 ion OH-. Nah, konsentrasi ion OH- adalah 10 pangkat minus 5 molar yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Berikutnya kita bisa menentukan konsentrasi ion X2+ dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan OH-. Dapat kita lihat bahwa koefisien OH- adalah 2, sedangkan koefisien X2+-nya adalah 1. Maka konsentrasi X2+-nya adalah setengah dari konsentrasi ion OH-nya, yaitu setengah dikali 10 pangkat minus 5 molar. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Selanjutnya KSP untuk larutan jenuh XOH2 adalah konsentrasi ion X2+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Nah, kita substitusikan konsentrasi ion X2+ dan OH-nya, sehingga KSP sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 16. Jadi, KSP untuk XOH2 adalah 5 dikali 10 pangkat minus 16. Soal yang ketiga, KSP MgOH2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 11, maka kelarutan MgOH2 pada larutan yang mempunyai pH sama dengan 11 adalah. Nah, dalam kondisi jenuh, MgOH2 membentuk reaksi kesetimbangan menjadi ion Mg2+ ditambah 2 ion OH-. Jika konsentrasi MgOH2-nya adalah S molar, maka konsentrasi ion Mg2+-nya adalah S molar dan konsentrasi ion OH-nya adalah 2S molar. Nah, konsentrasi ion OH-nya dapat ditentukan dengan memanfaatkan data pH-nya. Di soal diketahui bahwa pH larutannya adalah 11, kita tentukan pOH-nya. pOH sama dengan 14 min pH sama dengan 14 min 11, hasilnya adalah 3. Dan jika pOH-nya adalah 3, maka konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat minus 3. Nah, ini adalah konsentrasi ion OH- dalam larutannya. Selanjutnya persamaan KSP untuk MgOH2 adalah konsentrasi ion Mg2+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Untuk nilai KSP-nya sudah diberikan di soal. Kemudian konsentrasi ion OH-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 10 pangkat minus 3 molar, dan konsentrasi ion Mg2+-nya adalah S molar. Nah, ini yang akan kita tentukan. Langsung saja kita substitusikan semua datanya, sehingga 2 dikali 10 pangkat minus 11 sama dengan S dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Hasilnya adalah S dikali 10 pangkat minus 6. Kita kali silang, sehingga S sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 11 dibagi 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Jadi, kelarutan MgOH2 untuk soal ini adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Soal yang keempat, berapa gram massa ZnOH2 yang dapat terlarut dalam 10 liter larutan dengan pH sama dengan 10? Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu kelarutan ZnOH2-nya. Diingat bahwa dalam kondisi jenuh, ZnOH2 membentuk reaksi kesetimbangan menjadi ion Zn2+ ditambah 2 ion OH-. Jika kelarutan ZnOH2-nya adalah S molar, maka konsentrasi ion Zn2+-nya juga S molar dan konsentrasi ion OH-nya adalah 2S molar. Di soal disebutkan bahwa pH larutannya adalah 10, maka pOH-nya adalah 14 dikurang 10 sama dengan 4, sehingga konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat minus 4 molar. Berikutnya KSP untuk ZnOH2 sama dengan konsentrasi ion Zn2+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Untuk data KSP-nya sudah ada di soal, kemudian konsentrasi ion OH- sudah kita tentukan, yaitu 10 pangkat minus 4 molar,
dan konsentrasi ion Zn2+ adalah S molar. Maka jika kita substitusikan, 5 dikali 10 pangkat minus 16 sama dengan S dikali 10 pangkat minus 4 pangkat 2. Maka 5 dikali 10 pangkat minus 16 sama dengan S dikali 10 pangkat minus 8. Nah, kita kali silang, maka S sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 16 dibagi 10 pangkat minus 8, sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 8 molar. Berikutnya diingat bahwa kelarutan sama dengan molaritas, sehingga kita bisa menggunakan rumus molaritas untuk menentukan massa ZnOH2, di mana S sama dengan massa dibagi massa molekul relatif dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Untuk kelarutan atau S-nya tadi sudah kita dapatkan, kemudian massa molekul relatifnya adalah 100 gram per mol, dan volumenya juga sudah diketahui di soal, yaitu 10 liter. Yang jika kita konversi ke satuan mililiter menjadi 10.000 mililiter. Maka 5 dikali 10 pangkat minus 8 sama dengan massa dibagi 100 gram per mol dikali 1000 per 10.000. Kita kali silang, maka massa sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 1000, sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5 gram. Jadi, massa ZnOH2 yang dapat larut adalah 5 dikali 10 pangkat minus 5 gram. Soal yang kelima, kelarutan PbOH2 dalam air sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 6. Berapakah kelarutan PbOH2 dalam larutan yang mempunyai pH sama dengan 12 plus log 2? Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu KSP PbOH2 dengan memanfaatkan data kelarutannya dalam air. Diingat bahwa dalam kondisi jenuh, PbOH2 membentuk reaksi kesetimbangan menjadi ion Pb2+ ditambah 2 ion OH-. Jika konsentrasi PbOH2 adalah S molar, maka konsentrasi ion Pb2+-nya juga S molar, dan konsentrasi ion OH-nya adalah 2S molar. Kemudian rumus KSP untuk PbOH2 adalah konsentrasi ion Pb2+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2, sama dengan S dikali 2S pangkat 2, sama dengan 4S pangkat 3. Nah, di soal diketahui bahwa kelarutan dalam air atau S-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6, maka KSP sama dengan 4 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 6 pangkat 3. Hasilnya adalah 32 dikali 10 pangkat minus 18. Selanjutnya untuk menentukan kelarutan PbOH2 dalam larutan dengan pH sama dengan 12 plus log 2, kita harus menentukan dulu konsentrasi ion OH-nya. Jika pH-nya adalah 12 plus log 2, maka pOH-nya adalah 14 dikurangi 12 plus log 2, sama dengan 2 min log 2. Maka konsentrasi ion OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Selanjutnya kita substitusikan nilai KSP dan konsentrasi ion OH- yang sudah kita dapatkan ke persamaan KSP. Diingat kembali bahwa KSP sama dengan konsentrasi ion Pb2+ pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- pangkat 2. Maka 32 dikali 10 pangkat minus 18 sama dengan S dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Sehingga 32 dikali 10 pangkat minus 18 sama dengan S dikali 4 dikali 10 pangkat minus 4. Kita kali silang, maka S sama dengan 32 dikali 10 pangkat minus 18 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 14. Jadi, kelarutan PbOH2 dalam larutan yang pH-nya 12 plus log 2 adalah 8 dikali 10 pangkat minus 14.